Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Mauriza Aulia dari Politeknik Negeri Malang akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Simulation and State Space Modeling of Temperature and Humidity in HVAC System. Di sini outlet menjelaskan yang pertama ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan tanya jawab. Pendahuluan, sistem heating, ventilation, air conditioning atau HVAC dibangun dengan tujuan untuk menciptakan kenyamanan termal dengan kualitas udara yang baik bagi pengguna ruangan. Permodelan sistem juga dapat dilakukan secara eksperimental. Data input dan output dimodelkan dengan algoritma ARMAX4441. Ada banyak kemungkinan bahwa sinyal yang tidak diinginkan dalam variabel proses dan sinyal informasi lain dari industri dan dari lingkungan itu sendiri dimasukkan ke dalam pengukuran atau pengujian yang dilakukan. Beberapa sistem dinamis seperti mekanik, elektrik, termal, hidrolik, dan sebagainya dapat dikarakterisasi dengan persamaan diferensial. Derau pengukuran juga dapat mempengaruhi karakteristik sistem yang sedang ditinjau. Ada banyak kemungkinan bahwa sinyal yang tidak diinginkan dalam variabel proses dan sinyal informasi lain dari industri dan dari lingkungan itu sendiri dimasukkan ke dalam pengukuran atau pengujian yang dilakukan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah filter Kalman. Tujuan dari filter Kalman adalah untuk mengestimasi output plan yang sebenarnya berdasarkan pengukuran noise. Perancangan filter Kalman juga untuk mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh noise pengukuran. Pada jurnal ini akan dibahas mengenai penentuan parameter-parameter yang digunakan pada alat sistem HVAC untuk kemudian menghasilkan persamaan state space. Yang kedua adalah metode. Pada jurnal ini dirancang perangkat software dan hardware untuk menghasilkan sistem HVAC mengendalikan temperatur dan kelembapan. Pada desain kendali temperatur dan kelembapan pada sistem HVAC membutuhkan sensor DHT22 untuk mendeteksi suhu dan kelembapan ruangan. Aktuator yang digunakan pada sistem ini menggunakan thermoelectric cooler yang di mana alat ini memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu cooling sebagai pendingin dan heater atau heatsink sebagai pemanas. Gambar 1 menunjukkan perancangan wiring pada masing-masing komponen ke prosesor yang berupa sensor DHT22, step down, Ni-Mairio 1900, relay 4 channel, intake fan atau input fan, exhaust fan atau output fan, heater, thermoelectric cooler. Dan gambar kedua menunjukkan perancangan hardware yang terdiri dari dua unit, yaitu ruangan dari sistem yang akan diuji temperatur dan kelembapannya, dan unit HVAC yang diatur menggunakan microcontroller. Parameter sistem HVAC. Parameter yang didapatkan pada saat pengujian dijelaskan pada tabel 1, yang selanjutnya parameter ini digunakan untuk permodelan state space. Di sini ada parameter M yang berartikan massa udara dalam ruangan, C kapasitas panas udara saat tekanan konstan, resistansi panas ekuivalen ruangan, A luas penampang ruangan, BS volume ruangan, MF massa udara rasio aliran AC, dan PV daya termoelektrik cooler. Hasil dan pembahasan. Persamaan state space HVAC didapatkan dari penurunan rumus-rumus fisika termodinamika yang menghasilkan persamaan sebagai berikut. Dengan X sama dengan AX plus BU dan Y CX plus DU. Dan di sini ada nomor persamaan 5 yaitu matriks A, B, C, dan D. Kemudian matriks-matriks pada persamaan 5 dan 4 persamaan 5 disubstitusikan ke persamaan 4 yang menghasilkan persamaan set space sistem HVAC, di mana hasil respon yang ditunjukkan pada gambar plot pertama menunjukkan hasil state pertama X1
T dalam hal ini adalah temperatur, dan plot kedua adalah state kedua dalam hal ini yang disebutkan sebagai kelembapan. Pengecekan controllability dan observability dilakukan dengan mencari nilai matriks CO dan OB yang didapatkan sebagai berikut. Matriks controllability sistem HVAC dengan persamaan CO di sini CO menggunakan matriks CO dengan persamaan UNCO sama dengan length E minus rank CO atau UNCO sama dengan O sama dengan 0. Yang kedua yaitu matriks observability, yaitu dengan persamaan UNOP sama dengan length E minus rank OB, UNOP sama dengan 0. Dari hasil perhitungan matriks controllability dan observability, jumlah uncontrollable states dihitung dengan persamaan 6 menghasilkan 0. Uncontrollable states jumlah unobservable states dihitung dengan persamaan pada persamaan 7, yaitu UNOP sama dengan length E minus rank OB, UNOP sama dengan 0. Menghasilkan 0 unobservable states. Hal ini menunjukkan bahwa sistem HVAC yang dirancang sepenuhnya dapat dikontrol dan diamati. Desain filter Kalman yang ditunjukkan pada gambar blok diagram desain filter Kalman dilakukan untuk simulasi sistem HVAC jika diberikan random noise, proses, dan noise sensor. Diharapkan desain filter Kalman akan dapat menurunkan error dari noise pengukuran. Masukan HVAC terdiri dari input U dan noise proses W. Keluaran HVAC adalah respon sebenarnya YT dan noise sensor V. Hasilnya adalah sebuah model simulasi dengan masukan W, V, dan U, dan keluaran YT dan estimate response YE. Sinyal YT dan YE adalah keluaran plant dan filter. Masukkan plan HVAC atau U menggunakan sinusoidal input vector untuk mensimulasikan perilaku filter. Covariance noise proses Q sebesar 2,3 dan covariance sensor noise sebesar 10. Hasil simulasi yang ditunjukkan pada desain filter Kalman dalam grafik tersebut pada plot kedua dalam gambar ini menunjukkan bahwa filter Kalman menurunkan error YT min Y yang disebabkan oleh noise pengukuran. Konfirmasi tentang hal ini dengan melakukan perhitungan covariance error sebelum terfilter atau measurement error covariance dan setelah terfilter estimation error covariance ditunjukkan pada tabel perhitungan covariance error yang menyatakan bahwa filter Kalman dapat menurunkan error yang disebabkan oleh noise pengukuran yang terdiri dari noise proses dan noise sensor. Kesimpulan, sistem HVAC yang telah dirancang menunjukkan bahwa sistem dapat dikontrol dan diamati, sehingga dapat dilanjutkan untuk menentukan metode kontrol yang tepat sesuai dengan respon keluaran. Desain filter Kalman menggunakan parameter Q sebesar 2,3 dan R sebesar 10 yang didapatkan untuk menghasilkan random noise yang akan mempengaruhi sistem. Desain filter Kalman bertujuan untuk menurunkan nilai error akibat
adanya noise pengukuran. Hal ini dikonfirmasi dengan nilai covariance error pengukuran atau sebelum terfilter sebesar 1000,022 dan nilai covariance error terestimasi setelah terfilter sebesar 1000,005. Baik, di sini saya akan mengakhiri presentasi saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.